5 jenis sholat sunnah yang ibu bisa lakukan kapanpun ibu mau, kapanpun ibu teringat. Ya, ini sesuai dengan permintaan ibu-ibu. Kapanpun ibu mau, kapanpun ibu teringat, ibu bisa lakukan ini. Bu, semua jenis sholat itu rata-rata ada waktunya, betul? Sholat fajar sebelum subuh, sholat duha di pagi hari, rawatib antara sebelum dan setelah sholat fardu, awabin antara maghrib dengan di tahajud cuman malam witir cuman malam enak kan jawabnya cuman ujung-ujungnya dari syair. Jadi semua sholat sunnah itu ada waktunya sendiri. Tetapi 5 jenis sholat yang akan saya sampaikan hari ini itu bisa ibu lakukan 24 jam kapanpun ibu mau, kecuali di 3 waktu haram sholat. Kapan waktu haram sholat? Lepas subuh menjelang syuruk, jam 5.40 sampai 6.20 itu haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Jadi saat cahaya merah ada di langit itu haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, haram sholat jam 12 tepat atau dekat-dekat dengan jam 12. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Oke? Yang ketiga, haram sholat lepas asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Lepas asar jam berapa? Jam 5.40 lah, sampai adzan maghrib. Saat cahaya merah di langit itu haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Jadi 5 jenis sholat yang akan saya sebutkan ini bisa ibu lakukan kapanpun, kecuali 3 waktu tadi. Lepas subuh menjelang syuruk, jam 12 tepat, lepas asar menjelang maghrib. Paham? Yuk kita lanjut. Nah, apa saja jenis sholatnya? Silakan diingat-ingat, dicatat, bawa pulang, bisa diamalkan langsung. Yang pertama, sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam, bangun tidur boleh, jam 3 siang boleh, jam 2 siang boleh, kapanpun. Itu yang pertama ada namanya sholat sunat taubat. Apa namanya? Sholat sunat taubat. Niatnya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat kayak biasa aja mak, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca mak. Kul pun tidak apa-apa. Ini wajah kul semuanya. Yang penting lakukan tuh sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa mak, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah nanti setelah salam kanan, salam kiri itu banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Dan ingat, mohon ampun kepada Allah, semakin kita sebut salah kita, semakin Allah akan maafkan kita. Kita ingat dulu salah kita mohon ampun setelah sholat, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya Allah maaf ya Allah, kata Ustazah Nela keluar rumah harus nutup aurat. Tadi saya nyiram bunga pakai baju KTB ya Allah. Maaf lah ya Allah, please deh. Pokoknya dengan Allah itu kalau kita punya salah, kita sebutkan aja salah kita, nggak apa-apa. Ya Allah maaf ya Allah, tadi pagi nyuri uang suami, sikit kok ya Allah. Rencananya sore ya lagi, ya udah gitu ya. Pokoknya apa salah kita sebutkan. Karena berkali-kali saya sampaikan, kalau minta maaf kepada Allah, buka aib kita, nggak apa-apa. Buka aib kita, nggak apa-apa ya Allah maaf ya Allah. Kata Pak Ustadz nggak boleh gosip, tapi gimana enak ya Allah. Jadi kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa kita. Tapi mohon ampun kepada Allah itu
sampaikan salah kita, semakin kita sebut salah kita, semakin Allah maafkan kita. Dan itu beda, udah berkali-kali saya sampaikan, di mana-mana saya ceramah, minta maaf kepada Allah, buka aib. Minta maaf dengan manusia, tutup aib, jangan buka. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf, saya minta maaf. Udah titik gitu aja. Jangan ditambah. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa gitu? Kemarin aku jalan dengan suami ibu seminggu aja. Berkelahi nanti di seminggu ya, mak betul berai. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa? Pokoknya salah khilaf, mohon maaf lahir batin. Gitu aja. Jangan jujur betul. Bu, maaf ya. Kenapa? Kemarin sendal ibu hilang depan rumah, aku yang ambil, Bu. Jangan. Karena manusia itu nggak siap dengan aib kita. Karena ada 3 aib yang wajib kita jaga. Aib kita, aib orang meninggal. Minta maaf aja sama orang, tutup aib. Aib kita aja wajib tutup, apalagi aib orang. Ini kadang-kadang menjaga aib orang tak cemana lah caranya. Ibu cerita sama saya, Ustazah ini dia cerita nih, jangan bilang-bilang, enggak, tenang aja lah, enggak bilang-bilang saya doh. Slow lah. Cuma 3 hari tadi, kalau aku sendiri yang simpan rasanya tak sedap. Cerita pula kawan sebelah, Bu ini ada cerita nih, jangan bilang-bilang, enggak, tenang saja, aku tuh apa cerita sama orang. Enggak, dia gitu enggak gaya aku tuh. Cuma 2 hari tak tahan pula. Cerita sama sebelah, ini ada cerita nih, jangan bilang-bilang, enggak, tenang aja, aku tuh tak bercerita loh, janji dulu janji, mana kelingking kau, kelingking. Tahan seminggu, tapi tak tahan juga. Cerita lagi sama sebelah, ini ada cerita nih, jangan bilang-bilang, enggak, tidak jadi aku nanti gosip, kalau ini bikin aku penasaran aja lah. Kalau enggak, jangan gue cerita tadi. Ujung-ujungnya jangan bilang-bilang, enggak, yang bilang-bilang, satu kampung orang tahu cerita. Itu berapa dosanya itu? Man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falau sayi'atun misluha. Siapa yang membuka aib orang lain, orang yang membuka dapat dosa. Kan tadi dosa saya sekali aja. Tapi masalahnya ini orang bocor nih. Cerita. Semua cerita ibu yang bercerita dapat dosa. Saya yang selama informasi itu menyebar, saya dapat dosa yang sama tanpa mengurangi dosa ibu-ibu semuanya. Itulah namanya dosa jariah, passive income dosa, multi level marketing dosa, download dosa, unlimited paketnya. Jadi minta maaf sama Allah itu buka aib kita. Sampaikan, semakin kita ngerti nih dosa kita nih, semakin Allah maafkan kita. Nah ini Asyura nih, puasa hari ini, minta maaf sama Allah nanti dari maghrib menjelang isya. Namanya mohon ampun nih, apalagi wajah-wajah macam ini. Banyak-banyak nih, lakukan berkali-kali 24 jam. Nanti habis salam kanan, salam kiri, banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya semakin kita sebut salah kita, semakin Allah maafkan kita. Paham? Iya tuh. Salat sunat taubat. Tapi sebelum saya lanjut ke nomor 2, bahwa salat sunat taubat ini hanya bisa menghapuskan dosa dengan Allah saja. Tidak bisa menghapuskan dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia hanya akan terhapus sampai kita minta maaf sama dia. Dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita minta maaf. Tidak bisa dengan manusia tembak-tembak salat taubat, tidak bisa. Maka hati-hati dengan manusia ya. Kurang-kurangi nyakitin hati orang lain. Karena minta maaf itu repot. Repot sekali minta maaf itu. Ya kita mesti menurunkan ego. Kita minta maaf. Ya kalau dimaafkan. Kalau tidak, kadang-kadang dijelek-jelekkan juga kita ke orang. Tunggu dia minta maafkan tanda dia yang salah dulu. Jadi kurang-kurangi bikin salah dengan manusia. Karena kalau udah terlanjur salah dengan manusia, maaf ya. Kalau udah terlanjur menggosipkan orang, coba dihapus dosanya dengan minta maaf. Tapi minta maaf aja, jangan sebut salah ya. Kenapa kau minta maaf? Aku gosipkan kau kemarin, jangan ya. Cukup minta maaf saja, lalu kemudian syiarkan kebaikannya. Kita udah terlanjur menyebutkan kekurangannya,
Cara selanjutnya adalah syiarkan kebaikannya. Kalau dia punya kebaikan, maka syiarkan. Nah ya, sholat sunat taubat. Yang kedua, sholat yang bisa dilakukan 24 jam, kapanpun kita mau. Yang kedua adalah sholat sunat hajat. Apa namanya? Sholat sunat hajat. Apa guna sholat sunat hajat? Kalau sholat sunat taubat, tujuannya adalah menghapuskan dosa di masa lalu. Kalau sholat sunat hajat, tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Suami sakit tidak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan suaminya sembuh. Anak masih maksiat, melawan, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan anaknya taubat. Anak mau masuk sekolah, pengen anak rajin, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan anaknya rajin. Hutang berserak-serak, yang punya hutang, semangat langsung kalau hutang. Hutang berserak-serak, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan supaya Allah mudahkan kita dengan segala keinginan kita. Itulah guna sholat sunat hajat. Bisa dilakukan kapanpun. Tapi ingat ya, kalau kita, ibu-ibu, kalau kita minta kepada Allah, semakin detil, semakin mustajab. Saya ulangi, semakin detil, semakin mustajab. Jadi saya jelaskan, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada caranya. Yang pertama, usahakan doa itu spesifik. Apa namanya? Semakin detil, semakin mustajab. Doa itu nggak boleh ngambang. Ada orang doanya ngambang. Ya Allah, jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Itu teks undang-undang tuh mah. Ada doa aja tuh. Doa itu jelas. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia pintar baca Quran, dia bisa jadi imam, dia bisa memandikan, mengkafani jenazah. Semakin spesifik, semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Masalahnya poligami itu soleh juga. Ya Allah, saya pengen suami saya soleh. Dia aktif sosial kematian. Dia bisa baca Quran. Semakin spesifik, semakin mustajab. Ibu-ibu, pernah doa minta rezeki? 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, kalau minta rezeki, dia sebutkan angkanya. Bayangkan tuh. Utsman bin Affan pernah berdoa, ya Allah, aku ingin keuntungan dagangku bulan depan 4.000 dirham. Bayangkan, disebut angkanya. Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 1.000 dinar. Semakin spesifik, semakin mustajab. Datang jemaah seorang Pekanbaru. Ustazah, kata ustazah, kalau doa mustajab saat hujan lebat. Saya bilang, iya Bu, emangnya kenapa? Hujan lebat itu mustajab memang. Hujan lebat saja, saya ambil kursi, saya taruh depan rumah, saya angkat tangan saya doa, ya Allah, aku pengen rezeki seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintikan air hujan. Itu puisi cuma ada doa gitu. Doa itu spesifik. Saya pengen rezeki kayak gimana, pengen rumah kayak gimana. Ini semakin spesifik, semakin mustajab. Ibu pernah doa minta rezeki sebut angka? Apa jelas? Nggak canda. Di stop pula nanti saya berketua. Gak usah pulang, ustazah bungkus. Gitu. Saya ya gitulah. Saya aja sampai sekarang kalau doa itu saya catat Bu. Pengen apa doa catat. Pernah doa catat?
kita, masa kita nggak jelas? Orang yang ngambang doanya, ngambang masa depannya. Orang yang jelas doanya, jelas masa depannya. Doa itu ghairu takdir. Doa itu merubah takdir. Yang merubah doa bukan usaha tapi takdir. Cari dalil yang mengatakan bahwa usaha merubah takdir, tidak ada. Doa merubah takdir. Jadi doa dulu baru usaha. Masih banyak yang perlu kita doakan. Anak masih maksiat yang perlu didoakan. Suami yang masih maksiat yang perlu didoakan. Hati yang masih suka marah-marah perlu didoakan. Doakanlah, catat doa itu. Lakukan salat hajat, doakan. Ini nanti hari ini mustajab doa ini. Banyak-banyak doa. Yang pertama, yang perlu ibu catat saat berdoa adalah ibadah. Ibadah itu perlu didoakan. Ya Allah, aku pengen tahajud tiap malam. Bantu aku ya Allah. Ya Allah, aku pengen salat duha tiap hari. Bantu mudahkan ya Allah. Ya Allah, aku pengen baca Quran tiap hari. Mudahkan ya Allah. Karena kayaknya tiap baca Quran aku terkantuk-kantuk ya Allah. Mudahkan ya Allah. Itu perlu didoakan, ibadah. Yang kedua, akhlak perlu didoakan. Ya Allah, aku masih suka marah-marah. Sabarkan aku ya Allah. Ibu-ibu, Bu, jangan marah-marah lagi Bu. Bu, sekali ibu marah, itu 27.000 saraf ibu putus. Putus 27.000. Putus 27.000. Coba. Dari pagi dia berapa putus? Dan sel saraf itu bisa nyambung lagi dengan senyum. Tapi sekali senyum, cuman bisa nyambung 700 sel saraf. Sekali marah putus 27.000. Sekali senyum, nyambung 700. Nggak balance, Besti. Nggak mungkin senyum terus dia nggak udah kata orang. Atau senyum terus, kenapa aku senyum terus nyambung salah putus, salah mungkin. Jadi itu yang saya maksud, bahwa akhlak itu perlu didoakan supaya nggak marah-marah terus. Doakan tuh saat sholat hajat, ibadah doakan, akhlak doakan, biar nggak marah-marah terus. Ya Allah, saya masih suka ngeluh, kuatkan aku untuk tak ngeluh ya Allah. Baru bangun tidur baru sakit-sakit badannya, baru bangun baru udah nanti mau masak deh, mau masak apa yang mau masak ya, nanti pergi dia ke pasar, mahal semua, apakah disalahkan pula Jokowi, entah apa Jokowi, tak mana-mana disalahkan pula dia. Nanti nyampe rumah tengok pakaian masyarakat, banyak cucian, habis dicuci jemur mendung, mendung, anda mendung panas, panas betul berdengkang kepala, anda panas gerimis panas, sakit kepala nanti ini, hujan lebat, lebat jam salah aja semua, nanti udah dijemurnya pakaian tidur terdengar suara azan, azan lagi azan pun jadi suka ngeluh tuh, banyak-banyaklah sholat hajat, maka doa sama Allah supaya kita nggak jadi orang ngeluh. Jadi puji pun ngeluh, bayangkan tak? La haula wala quwwata illa billah. Ini sehat ya, makin covid, makin cantik, 3 tahun nggak ketemu, makin sehat ya. Nggak ada, dia bilang mati, bosan kaki sakit-sakit dah. Tidak dipuji, ngeluh ya. Jadi hati-hati tu ya. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Jangan suka ngomong capek, ngeluh, lelah. Jangan terlalu sering, karena kata-kata itu menular. Dan jangan berteman dengan suka orang yang nanya, kamu capek ya? Kamu lelah ya? Itu nular. Ya, jadi kurang-kurang itu akhlak perlu didoakan. Ya, supaya nggak ngeluh-ngeluh. Tapi kalau ibu-ibu ini nggak ada ngeluh-ngeluh loh. Mantap semua nih. Saya tendak ulah. Tuh doakan tuh akhlaknya, dan kemudian doakan lagi rezekinya tuh ya. Lakukan sholat hajat setelah sholat doa kepada Allah. Insya Allah. Yang pertama sholat apa jadi? Marah lagi. Coba. Yang kedua sholat hajat.
sebelum lanjut ke sholat berikutnya. Tapi kan caranya spesifik, jelas, bila perlu dicatat. Yang kedua, doa itu jangan mondar-mandir pelentang-pelentong. Doa itu mesti garis lurus. Ada jemaah saya doanya gini, ya Allah, aku pengen umroh tahun ini ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Panggil aku ya Allah. Tapi kalau engkau tidak izinkan, aku ikhlas ya Allah. Ada ya? Nggak ada doa gitu. Itu gaya doa orang bukan baru tuh. Kasih siapa aja ngajar kan? Nggak boleh mondar-mandir gitu. Ya Allah, aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Jemput aku ya Allah. Aku pengen umroh ya Allah. Titik gitu aja. Jangan ditambah. Tapi kalau enggak apa-apa ya Allah. Jangan tambah. Doanya yang betul ya. Lurus, garis lurus kalau kita doa itu. Kehilangan barang, ya Allah. Handphoneku hilang ya Allah. Ketemukan handphoneku ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut engkau, aku ikhlas ya Allah. Tak siapa yang mengajarkan doa macam itu. Saya pun pening juga itu. Minta aja lah. Ya Allah, handphoneku hilang. Ketemukan emasku ya Allah. Aku ketemukan handphoneku ya Allah. Aku mohon ya Allah. Titik. Dah gitu aja. Jangan ditambah. Tapi kalau tidak ada cuma oleh ya Allah tidak bisa. Ibu punya anak gadis. Anak gadis ibu, kenapa gelisah? Ingat masa lalu. Yang lalu biar berlalu. Ibu punya anak gadis. Anak gadis ibu datang dengan ta'aruf dengan laki-laki. Ibu suka dengan laki-laki itu. Apa ibu bilang? Ya Allah, kayaknya laki-laki itu baik ya Allah. Kalau dia baik, dekatkan dia dengan anakku ya Allah. Kalau dia tidak baik, jauhkan ya Allah. Kan gitu doa ibu kan? Siapa yang ngajarin macam itu? Ya Allah, aku suka dengan laki-laki itu ya Allah. Kalau dia baik, dekatkan dengan anakku ya Allah. Kalau dia tidak baik, kasih dia hidayah dan dekatkan ya Allah. Pakai ujung sedikit, please deh. Tetap kita akhirnya tawakal, tapi doanya jelas dulu. Paham? Nah, kemudian terakhir, doa itu nggak usah dipikir-pikir ya. Doa itu doa aja, nggak usah dipikir. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah. Dari mana duitnya ya? Jangan dipikir. Kan Allah bilang, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Minta tuh minta aja. Allah akan bilang kun fayakun. Paham? Yang ketiga, bisa dilakukan 24 jam adalah salat istikharah. Sengaja aku salat sunat istikharah, sunnah atasku karena Allah. Apa guna salat istikharah? Salat kalau kita ragu dan biar tidak selalu ragu. Suami di Medan, anak di Pekanbaru. Pergi ke Medan, jauh dari anak. Tetap di Pekanbaru, jauh dari suami. Bingung, istikharah. Anak mau pesantren, kita nggak sanggup jauh dari dia. Dia mau masuk pesantren, kita nggak jauh dari dia. Bingung, istikharah. Istikharah itu sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam. Tujuannya adalah supaya Allah kuatkan hati kita. Nanti jawabannya bisa melalui mimpi, bisa diyakinkan oleh orang lain, atau dari diri kita sendiri. Di antara 5 jenis sholat ini, saya paling suka sholat istikharah. Karena setiap keputusan hidup kita, libatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita. Dulu saya sempat lulus beasiswa S3 di Brunei. Saya bingung, kalau saya pergi kuliah ke luar negeri, jemaah saya tinggal, mahasiswa saya tinggal. Saya bingung betul. Tapi beasiswa, akhirnya saya istikharah. Akhirnya Allah yakinkan saya untuk tetap bersama jemaah di Indonesia, kuliah S3-nya di Indonesia, dan akhirnya tetap bersama mahasiswa di Indonesia. Alhamdulillah, hasil keputusan itu membawa berkah. Saya tamat S3-nya waktu itu 1 tahun 8 bulan saja. Coba seandainya saya kuliah keluar, mungkin belum tamat sampai sekarang. Keputusan yang diambil berdasarkan istikharah jauh lebih tepat. Allah mudahkan, Allah ridai. Ustazah, saya tidak pernah ragu kok. Kalau saya nggak ada ragu-ragu, kalau nggak ada ragu, tetap aja istikharah biar nggak ragu. Saya nggak yakin ibu nggak ada ragu. Kadang-kadang nggak penting pun kita ragu. Pasar kaget atau ke pasar ya?
pinggangnya udah buka lagi. Warna hitam ini tidak enak, udah panas. Warna pink, ujung-ujungnya ada usah pergi lagi, dia terlambat dah. Jadi ini biar nggak ragu-ragu tuh, abawala istikharah. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang, cepat, tepat mengambil keputusan. Caranya sama aja kok, kayak sholat subuh. Nah kadang kita ragu, ini kan tidak tepat, tidak penting pun ragu. Saya nelpon teman saya jam 3 siang, kamu mau kemana sore nanti? Kayaknya makan bakso nih loh. 3.30 saya telepon lagi, kamu kemana? Jadi nggak makan baksonya? Ya jadi nggak ya? Bingung aku, makan bakso aja bingung ya yang ada. Jadi nggak ya? Jam 4 kurang jadi nggak? Kalau pergi, pergi nggak ya? Pusing aku. Bisa ya pusing untuk hal yang nggak penting. Kalau ada yang kayak gitu istiqoroh lah, bisa dilakukan 24 jam. Oke? Yang pertama apa tadi? Ada 2, aja 3, 4. Sholat sunnah yang bisa dilakukan 24 jam kapanpun kita mau adalah sholat sunat wudhu. Sengaja sholat dalam keadaan berwudhu. Sengaja aku mengambil wudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Apa guna sholat sunat wudhu? Biar kita cepat masuk surga. Suatu ketika Rasul bertanya kepada Bilal, Bilal, apa amal yang kau lakukan? Kenapa aku dengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu. Maka ibu-ibu, saya rekomendasi jagalah wudhu 24 jam. Kenapa? Karena orang yang jaga wudhu 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Mau? Jagalah wudhu 24 jam supaya mati syahid. Tapi jangan wudhu aja, sholat enggak. Sholat juga jangan mau masuk neraka. Jangan mau masuk neraka. Jemaah saya ada yang nanya, Ustaz ya, semua orang Islam itu masuk surga kan? Iya, emangnya kenapa? Oh, jadi semua orang Islam itu masuk surga? Iya. Kenapa emangnya Bu? Oh, berarti kita cuma dicuci aja nyokan di neraka. Jauh dari Ibu. Neraka itu tidak nyobu. Neraka itu ngeri. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka itu adalah Abu Thalib. Paman Rasul meninggal dalam keadaan non-muslim, tapi Rasul sayang dengan dia. Dan Rasul berkata, ya Allah, berikan siksa paling ringan untuk pamanku Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu dia dapat siksa paling ringan Bu. Dia cuma di pintu aja Bu. Dia tak masuk dalam neraka. Dia cuma di pintu aja. Berapa siksa di pintu itu? Dipasang terompak mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu. Yang kedua adalah di dalam api neraka. Siapa orang yang berada dalam api neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Yang sinyo tadi itu di dalam tuh. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Yang pertama, orang Islam yang mati bunuh diri. Orang Islam berzina belum bertobat meninggal duluan. Orang Islam yang syirik. Ya. Lalu kemudian, bagaimana bentuknya berada di kerak neraka? Itu terdapat dalam kisah Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ujung-ujungnya aja ibu ya. Nah, tidak ada yang diusahakannya dan tidak ada pula baginya harta yang telah dia usahakan. Saya selana orang data, dia masuk ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan istrinya mengambil kayu api, dia gantungkan di punggungnya untuk membakar dirinya sendiri. Fi jidiha hablum min masad. Dia ambil kayu api, dia ikat ke lehernya untuk membakar dirinya sendiri. Dan ingat, sehari di neraka 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Makanya jangan pernah berpikir masuk neraka, berpikirlah masuk surga tanpa hisab. Apa itu? Mati syahid, mati dalam majlis taklim, meninggal saat baca Quran, meninggal saat zikir, meninggal saat ibadah, bahkan meninggal dalam keadaan berwudu. Semoga
kita bagian hamba Allah yang masuk dalam golongan hamba Allah yang mati dalam keadaan syahid. Amin. Maka selain dalam kondisi COVID, walaupun sakit, selagi bila bisa datanglah majelis taklim. Saya 19 tahun ceramah. Di sini ada ibu-ibu majelis taklim yang kenal saya sejak berbelasan tahun yang lalu. Masih ada. Al-Madani dari saya kecil ya, masih remaja aja. Masih remaja. Remaja. Ya, waktu itu saya sudah dakwah 19 tahun. Tidak pernah satu kali pun saya berhenti dakwah karena sakit. Tak pernah. Satu kali pun. Selagi bisa, saya akan tetap pergi. Suatu ketika malam, itu badan saya panas. Sekali aja kejadiannya. Tapi alhamdulillah sampai ini Allah sehatkan terus. Amin. Ya, subuh-subuh saya tetap ceramah. Mak saya bilang, "Nak, ya, kamu mau kemana?" "Saya mau ceramah, Mak, kultum subuh." "Nah, bukannya tadi malam kamu sakit?" "Aduh, Mak, ini sakit saya makin parah nih, Pak. Saya harus ke masjid, Mak." "Kenapa, Nak?" "Jangan-jangan subuh ini jadwal mati saya, Mak." Bayangkan, Mak. Kan ceritanya ini mati syahid. Hanya ini baru sakit pinggang sikit. Ini salin enggak? Tengok dulu. Pinggang salah kunci-kunci, wah. Semakin lemas, semakin semangat. Itulah. Ya, mau ke masjid. Oke, ini enggak. Tengoklah dulu. Banyak betul alasan. Mendung ya, mendung. Cuma mau ke masjid nih. Nanti minggu depan deh, hujan lebat. Minggu depan aja lah. 2 minggu tak datang. Kayak tadi, panas. Minggu depan aja lah. 3 minggu tak datang. Minggu depan tak mendung, tak hujan, tak mati lampu. Tak ada. Ibu ketua mengumumkan. Tak ada di lampu najian berdoa. Bukan ibu-ibu sini, itu jauh sana. Jauh, tidak di sini. Ada juga sikit sini. Jadi gitu ya. Jaga wudhu, ambil wudhunya, lakukan sholat sunat wudhu. Terakhir, sholat yang bisa dilakukan. Kita tidak panjang-panjang Nanti panjang betul ditanya pula sama anak di rumah. Apa ceramah ustazah sama? Tidak jelek, yang penting jawab cuma itulah. Ya, terakhir adalah sholat sunat istikharah. Salah. Sholat, kalau saya salah semangat betul. Sholat sunat tahiyatul masjid. Bisa dilakukan 24 jam. Selagi 3 waktu haram sholat. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat lillahi ta'ala. Boleh tahiyatul masjid di musalla? Boleh? Dalam Islam cuma ada 2 tempat. Yang pertama masjid, yang kedua masjid jami'. Masjid jami'. Masjid adalah dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat, ibarat musola kita. Masjid jami' dipakai 5 waktu, dipakai Jumat, ibarat masjid kita. Jadi musola itu masjid walaupun tidak masjid jami'. Jadi boleh tahiyatul masjid di musola? Boleh. Tapi jangan niatnya sengaja aku tahiyatul musola. Jangan. Tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Itu bisa 24 jam. Bayangkan itu kalau ibu rajin ke masjid, ibu masuk masjid, ibu doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Setiap masuk masjid, ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Sayangilah aku ya Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Sayangilah aku ya Allah. Itu terus. Kira-kira kalau ibu tetetin Allah gitu, Allah sayang tak sama ibu jadinya? Saya kayak suami ibu dulu lah, yang dulu aja. Enggak saya yang bilang, saya lah kayak suami ibu dulu. Mau ngambil perhatian ibu nggak suka, diambil perhatian, diantarkan makanan, diantarkan, ibaratnya sayangilah aku, sayangilah. Lama-lama sayang nggak? Kelambat. Kalau semangat bilang sayang, lama-lama sayang. Gitu juga kita dengan Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, sayangi aku. Besok masuk masjid lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, sayangi aku. Lama-lama Allah sayang. Nah, kalau Allah udah sayang, kira-kira apa yang kita mau dikasih nggak? Ibu punya cucu, sayang sama cucu. Kira-kira kalau cucu minta apapun kayaknya yang dia minta dikasih nggak? Bahkan saking sayangnya sama cucu, ibu kadang berkata dalam hati, ya Allah,
itu cucu sakit ya Allah, pindahkan sakitnya ke aku ya Allah. Kalau aku sakit, aku ngerti cara ke dokter dan ngomong dengan dokter. Kalau dia sakit, apa yang mau dia ucap ya Allah? Saking sayangnya, betul? Tapi kalau cucu usia 2 tahun itu, yang ibu sayang itu, dia minta handphone, ibu kasih tidak? Kau nggak kasih, tapi ibu sayang. Karena nggak cocok buat dia. Itu juga Allah bilang kita, kalau Allah sayang sama kita, semua yang kita minta tuh pada dasarnya Allah kasih. Cuman kadang-kadang tak cocok buat kita. Maka Allah kasih yang terbaik bagi orang-orang yang dia sayang. Masuk masjid, dengar azan, saat azan itu tegak, sunnah. Jadi kalau ada orang tegak saat azan, jangan ibu bilang ngapu tegak tuh, jangan. Saat azan itu sunnah. Kemudian lakukan tahiyatul masjid, itu luar biasa. Bisa dilakukan kapanpun kita mau. Tahiyatul masjid bukan salat pertama kali nyampe masjid, tapi tahiyatul masjid adalah salat selama kita berada di masjid. Jangan kayak teman saya udah masuk dia terduduk keluar dia. Kenapa keluar? Aku belum tahiyatul masjid lagi, pengen salat, keluar dulu ya. Tahiyatul masjid itu pokoknya selama kita berada di masjid, kita boleh melakukan tahiyatul masjid. Tak sengaja terduduk, salat aja lah, tidak ada masalah. Nah ini ya, salat-salat yang bisa dilakukan kapanpun, 24 jam, kapanpun kita mau. Yang pertama salat sunat, taubat. Yang kedua yang ketiga tahajud, istigharah. Jangan salah. Tahajud. Dari tadi ujung-ujungnya ya tersesatlah kita di jalan yang salah. Kemudian salat wudu, kemudian tahiyatul masjid. Nah ini bisa dilakukan 24 jam. Jam 3 siang bingung mau ngapain. Hidupkan TV, mati lampu. Tengok anak pergi sekolah, tengok suami tak berselera. Ambil itu, lakukan salat yang tadi. Ustazah boleh terbalik-balik tak? Boleh. Wuduk, taubat, hajat, istigharah boleh. Wuduk, taubat, istigharah, hajat silakan. Yang penting dilakukan. Dan setelah dapat ilmu ini, amalkan pelan-pelan, jangan dipaksa. Ya, jangan terlalu dipaksa. Amalkan dulu. Untuk membentuk keistiqomahan itu butuh waktu 40 hari. Misalnya ibu pengen salat hajat dulu, fokus dulu salat hajat 40 hari. Hari ke-40 kalau ibu tinggalkan, ibu risau, baru ibu tambah lagi dengan salat lain. Jadi tidak boleh ibadah terburu-buru. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Kenapa kita nggak konsisten? Karena kita ibadah itu bilotakana. Ustazah, kata jemaah saya, hari ini saya baca Quran 3 juz. Senang saya ibu baca Quran 3 juz, tapi habis itu 3 bulan dah baca saja ada. Jadi jangan ya, ibadah itu biar sikit tapi terus, daripada banyak tapi putus. Baca Quran itu sikit aja, setengah halaman tiap hari. Nanti setelah 40 hari kita tinggalkan, kita risau. Sebagai penutup, saya sedang kampanyekan bahwa tidak perlu terlalu bersemangat dalam ibadah. Ibadah itu kerjakan aja lah. Semangat atau tidak, kerjakan. Banyak pertanyaan, Ustazah, gimana caranya biar saya semangat sholat duha? Nggak usah semangat, kerjakan aja lah. Ustazah, gimana biar semangat majelis taklim? Nggak usah lagi semangat, kerjakan aja lah. Semangat atau tidak, kerjakan aja. Kita nggak perlu semangat, Bu. Kita cuma perlu konsisten. Bahaya semangat itu, bahaya, Bu. Giliran datang majelis taklim, Bu, ibu kok rajin majelis taklim, lagi semangat saja. Bulan depan hilang. Kenapa ibu tak datang? Nggak semangat, Dok. Semangat, tidak semangat, kerjakan. Kita tidak perlu semangat. Jemaah bilang, Ustazah Melani semangat terus dan ceramah. Mana ada? Tak ada gitu. Semangat, tidak semangat, saya tetap kerjakan. Bahaya, Bu, kalau ibu beribadah karena semangat. Bu, kok rajin kali baca Qurannya? Semangat ya. 2 minggu lagi kok nggak baca lagi, Bu? Nggak semangat, dong. Bahaya. Kita nggak perlu semangat ya. Kita cuma perlu konsisten. Semangat atau tidak, kerjakan aja. Ustazah, gimana caranya biar semangat tahajud? Nggak usah semangat, kerjakan aja. Karena ibadah itu semangat nggak semangat, yang penting istiqomah. Lama kelamaan ketika kita mengerjakan lama-lama
justru semangat itu yang melemahkan kita. Karena semangat itu sebentar ya. Angguknya luar biasa. Selamat untuk tidak bersemangat. Ya, bahaya kalau ibu ibadah karena semangat. Tidak bisa itu. Susah. Ya, semangat atau tidak kerjakan saja. Nah, inilah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Sebentar lagi kita azan. Karena saya sesekali datang dalam masjid ini, maka sebagai penutup saya ingatkan diri saya, umumnya kita semua ibu-ibu rajin-rajinlah datang dalam majelis taklim ya. Karena kalau seperti saya ini malas majelis taklim, saya masih bisa kuliah lagi, mata masih nangkap, otak masih oke, pikiran masih lapang. Kalau macam ibu-ibu nih tak datang majelis taklim, kemana ibu mau belajar lagi coba? Coba bertanya saya, kemana mau belajar? Kuliah? Terkejut bang, itu siapa? Baca buku, mata bawa dekat, sakit mata, bawa jauh tak nampak pula, bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring terkalok pula. Tak ada lagi tempat ibu menuntut ilmu selain dalam majelis taklim. Maka beruntunglah ini di Pekanbaru banyak betul majelis taklim. Banyak betul, hari 30 hari masjid 500. Beruntung ibu-ibu hadir di Pekanbaru ini luar biasa. Masjid banyak, ustaz banyak, rajin-rajin datang. Mau nangkap atau nggak nangkap kajian ustaz itu datang aja lah. Nggak apa-apa loh, datang aja lah. Karena yang dapat hidayah itu bukan orang yang paham, yang penting datang. Nggak bisa saja. Kadang ini luruskan niat ya. Ini kadang-kadang kenapa semangat datang? Karena ustaznya mantap. Besok ganti ustaz tak datang lagi ya? Nggak boleh. Walaupun ustaz ceramah lain ujung lain pangkal, datang aja lah. Anggap-anggap aja lah. Kadang-kadang malas datang karena nggak paham katanya. Nggak paham sah. Paham nggak paham datang aja lah. Ustazah ngantuk nggak apa-apa, ngantuk itu nggak apa-apa. Jangan-jangan pas terkantuk itu datang hidayah. Saya itu ya jarang nengok jemaah ngantuk. Tapi kalau ada dia ngantuk, salut saya. Kadang-kadang misalnya saya nampak jarang sih. Mungkin karena suara saya besar kali jarang ngantuk mereka. Dia ibu ni ngantuk. Tak siapa ibu dia datang juga dia. Ya, ibu itu kan luar biasa. Pagi dia mencuci, dia masak, ya kemudian dia hantar anak sekolah, nyetrika. Sore-sore karena pengen datang pengajian, walaupun terkantuk datang juga dia. Itu kan luar biasa. Maka kalau ada jemaah saya itu ngantuk, salut saya. Nah itu memang betul. Jadi mantulah. Yang penting datang, ya. Pokoknya datang aja lah. Nggak ada lagi ibu mau belajar di mana lagi? Oh, sudah azan, ya. Oke, sudah azan. Demikian Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta. Ibu-ibu, saya tidak bermaksud menceramahi, sekedar berbagi ilmu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa singkat ala hadhihi niyah al-Fatihah. Allah amin rahman amin amin ya mujib sailin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma anta salam minka salam wa ilayka ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam. ودخلنا الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الحمد والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره،
wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.